Seorang terdakwa ini terkenal dengan sikapnya yang luar biasa tenang. Apakah hal seperti itu Secara wajar? psikologis apabila ada sahabat tiba-tiba jegang-jegang atau nggak bisa napas, normal orang yang berlaku itu pasti akan kaget dan bantu. Tidak diem. Secara psikologis pada saat suaminya bilang nanti kalau kamu turun, kamu teriakin UGD, teriakin satpam, akan bereaksi, tidak diem. Sehingga membuat Apa yang memang bersangkutan dia teriak UGD, satpam. Apa logika? Secara psikologis apabila ada kejadian dia akan panik, nangis-nangis. seperti apa sih? Mungkin Mas Arief bisa menggambarkan waktu itu pada saat itu yang Mas Arief lihat di situ baik Hani, Jessica dan juga staf di sana. Pada saat kejadian yang dibawa bopong itu loh. Yang dibopong ya masyarakat bisa ngelihat sendiri dari CCTV ya seperti itu dia diam aja. Kita sedangkan Hani itu pusing ya kan waktu itu ada pendeta juga yang mendoakan ya. Itu Hani itu sampai ngomong ke pendetanya, tolong jangan ditinggal ya, tolong jangan ditinggal, temenin saya terus. Hani sampai minta kayak gitu. Nggak pasti bawa ke UGD itu loh yang kamu nyetir mobil. Yang di UGD pun itu kan ada antrian di rumah sakit. Terus saya udah lihat itu ada satpam di situ. Saya bilang sama Jessica, tolong panggilin satpamnya. Saya udah nunjuk itu tuh satpamnya. Dia cuman turun, diam aja, celingak-celinguk. Udah, saya kesel ngeliat kayak gitu. Saya buka kaca, UGD. Saya bilang kayak gitu. Dia yang teriak gitu loh. Nah itu kan respon-respon yang tidak normal pada biasanya. Berarti asumsinya ada kepribadian yang tidak seperti biasanya. Nah itu perlu pemeriksaan psikologis gitu loh untuk mendeteksi. Nah tapi persoalannya kemarin kan katanya pemeriksaan psikologis sudah, lie detector sudah. Nah ini sudah, cuman ya tadi micro expression nggak bisa lolos. Kenapa? Karena beberapa kali Anda bisa lihat dari YouTube bagaimana analisa-analisa itu kelihatan semuanya. Gitu loh. Cuman micro expression ini kan hal yang baru, nggak mungkin digunakan di persidangan seperti ini saat ini nih. Karena ini hal yang baru, walaupun di negara-negara maju sudah digunakan oleh FBI, CIA untuk lain-lain. Tapi kan ini hal yang baru yang nggak mungkin langsung. Tidak menutup kemungkinan suatu saat bisa digunakan. Bisa digunakan dan itu untuk membantu penyidikan ya dan lain-lain. Tapi tadi kan gambarannya tadi kalau orang yang normal itu dia akan berespon, akan teriak, akan bla 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 sahabatnya gitu loh. Bukan diam ngeliatin. Berarti kalau diam ngeliatin dan menahan tidak bergerak berarti dia menahan untuk dieksekusi dong, untuk dibantu dong. Kalau memang dia menahan untuk dibantu berarti tujuannya apa? Ada sesuatu yang ingin dia sampaikan di sana kan? Berarti kan kondisinya bisa macam-macam asumsi, saya nggak bisa main asumsi. Baik, Mas Arief sendiri kan yang kita tahu bahwa sudah menjalin hubungan lama sekali begitu ya dengan Mirna ya, bahkan sejak SMA ya sudah berpacaran gitu, kuliah sudah berpacaran sama Mirna. Pernah tidak sih Mirna cerita-cerita tentang Jessica, Hani atau teman-teman lainnya ketika di Australia? Ketika di Australia, Jessica itu bukan teman dekatnya Mirna sekali lagi ya. Kan dia sering bilang kalau itu teman dekatnya Mirna. Kalau teman dekat kok masa 8 tahun ketemu 3 kali doang. Jadi Hani itu kan bisa kelihatan kalau Hani itu lebih sering ketemu. Hampir setiap minggu ketemu sama Hani. Jadi bisa terlihat siapa yang teman dekat gitu loh. Siapa yang lebih dekat sama Mirnanya. Nah kalau masalah yang masalah nasihati itu sendiri memang ada gitu. Oktober 2014 pas Mirna lagi ke sana, saya tidak ikut waktu itu. Jadi ya seperti itu. Jadi waktu itu kan si Jessica kan ketemu sama Mirna berduaan di kafe. Nah si Jessica ngomong, jadi kayak mau curhat gitu sama Mirna. Dia bilang, Mir, cowok gua itu sering kasar sama gua. Dia narkoba, dia suka ngutang, dia bilang kayak gitu. Nah Mirna tuh paling anti 3 hal ini, dia benci banget kalau denger ini. Jadi nah Mirna ini kan orangnya belak-belakan. Jadi kalau ngomong tuh to the point. Kalau lu bego dia pasti katain bego gitu. Jadi lu bego banget sih, kenapa lu mau sama cowok kayak gini? Udah tahu dia nyakitin lu, udah tahu dia ngutang sama lu, udah tahu dia narkobaan. Ya lu pikirin masa depan lu gitu maksudnya. Ya gue ini nasehatnya, iya benar. Tapi Jessica tidak terima dengan nada-nadanya. Dia langsung berdiri tinggalin Mirna. Nah Mirna bingung lah maksudnya apa. Di situ Mirna pernah cerita pada saat itu bahwa seperti itu. Iya benar seperti itu. Baik. Terima kasih sekali ya dan kita berharap bahwa persidangan ini lagi-lagi apapun yang dipertanyakan baik dari jaksa, hakim maupun kuasa hukum dari terdakwa ini semua mengarah untuk membongkar apa itu kebenaran di persidangan ini. Baik, terima kasih sekali Mbak Popi dan juga Mas Arief, kami turut berdukacita dan semoga keluarga juga ditabahkan dan tidak berputus asa ya dalam kasus ini. Terima kasih. Pemirsa, itu tadi perbincangan kita terkait dengan agenda sidang pada hari ini yang menyajikan 3 saksi ahli. Untuk dari pagi sampai sore tadi sudah ada 1 saksi ahli digital information atau pakar IT yang disajikan untuk membedah
dari satu gambar ke gambar lainnya yang ada di Cafe Olivier. Dan juga pada saat terakhir sebelum break sempat dihadirkan juga saksi ahli pakar toksikologi dan juga pakar ahli forensik dari Mabes Polri yang juga dihadirkan terkait dengan pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan. Sidang masih akan dilanjutkan pada hari ini tepatnya jam 6:30 malam nanti dan saya kembalikan ke Anda di studio.